Selamat pagi teman-teman dan juga Ibu Novel. Di sini saya akan mempresentasikan atau menceritakan my spiritual journey atau perjalanan iman saya. Di sini saya akan memulai dengan perkenalan diri saya. Di sini seperti yang teman-teman tahu dan Ibu Novel tahu, nama saya Felicitas Sumanti. Saya lahir di Jakarta 20 Januari 2007, yang dimana saya dilahirkan dan dibesarkan di dalam keluarga Kristen, yang dimana saya ini merupakan seorang pendeta atau hamba Tuhan sedari muda bahkan hingga saat ini, dan ibu saya ini sebagai ibu rumah tangga yang tetap aktif dalam pelayanan gereja sebagai seorang WL. Dan di sini saya akan menggambarkan perjalanan iman saya itu sebagai tempat yang akan ditujukan oleh wanita ini dari awal sampai hingga akhir. Dan di sini saya akan membahas mengenai ibadah yang menurut pandangan saya dan juga worship journey atau perjalanan iman saya dan juga planning atau rencana saya untuk mempertahankan iman saya, dan saya akan berdoa sebelum saya mengakhiri presentasi saya. Saya akan memulai dengan makna ibadah menurut pandangan saya sebelum dan sesudah Ibu Novel ajarkan mengenai the sacrifice worship. Jadi di sini saya akan mulai dengan sebelumnya. Menurut saya, pandangan saya mengenai ibadah sebelum saya belajar atau sebelum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu saya hanya menganggap ibadah ini tuh sebagai rutinitas semata, yang dimana saya tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah saya. Saya hanya menganggap sebagai absensi atau sebagai setor muka aja supaya saya akan dianggap oleh orang-orang sebagai orang yang rajin beribadah, sebagai orang yang aktif di gereja gitu. Tapi setelah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan ketika saya setelah belajar the sacrifice of worship, saya di sini memiliki pandangan baru mengenai worship atau ibadah, yang dimana saya ini harus mempersiapkan diri saya atau hati saya sebelum saya melakukan ibadah, karena ketika kita mempersiapkan hati kita, kita ini memiliki hati yang murni sehingga kita bisa beribadah kepada Tuhan itu dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Dan pandangan saya ini semakin dibuka dengan luas juga ketika saya menyadari bahwa ibadah itu bukan hanya ditunjukkan dari ibadah yang kita hadiri di hari Minggu saja atau hari Sabtu mungkin, tapi juga melalui sikap hati kita atau tindakan kita yang kita lakukan kepada orang lain. Dan itu aja menurut pandangan saya mengenai makna ibadah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perjalanan iman saya secara garis besar dan juga secara lingkup kecil atau secara spesifik. Di sini dapat dilihat oleh teman-teman dan Ibu Novel bahwa perjalanan iman saya secara garis besar ya, dari lahir itu menurut saya itu saya selalu menurun banget, bahkan sampai titik terendahnya itu kan ada beberapa hal dari orang tua, dari ya banyak kan dari orang tua sih ya. Kemudian ketika saya bangkit lagi karena mengalami perjumpaan dengan Yesus, dan juga ketika mengalami fase naik turun, bahkan hingga saya bisa melakukan pelayanan gereja. Kemudian secara spesifiknya ya, di sini saya akan menceritakan secara singkat aja buat kenapa saya bisa mengalami kejatuhan ini. Jadi ketika saya masuk Lentera ini tuh saya masih membawa kebiasaan lama saya ketika SD gitu. Jadi saya belum serius buat belajar. Tapi di masa kelas 8 ini tuh saya mulai mengambil langkah dan komitmen untuk bisa serius dalam belajar dalam pendidikan saya. Tetapi yang salah di sini adalah saya tidak mau melibatkan Tuhan ketika saya mau serius belajar ini, sehingga ketika saya mengalami stres, saya itu mulai melupakan segalanya, tidak merasa tidak ada yang menopang hidup saya, merasa tidak ada yang menolong hidup saya. Dan ini ditambah lagi ketika saya ini selalu dipaksa dan disuruh untuk beribadah oleh orang tua saya, sehingga saya itu selalu merasa bad mood. Dan seperti yang kita ketahui di masa-masa kelas 8 itu kan masa-masa COVID ya, masa-masa kita ini ibadah online, sehingga ketika saya beribadah online bersama dengan orang tua dan adik-adik saya ini, saya merasa malu dan merasa malu untuk bernyanyi dan juga melakukan gerakan-gerakan puji yang saya tunjukkan sebagai ekspresi saya gitu, sehingga saya merasa bad mood ya ketika melakukan ibadah online. Bahkan saya semakin jatuh lagi di suatu malam itu ketika pikiran-pikiran saya itu mulai bercampur aduk
ketika saya stres, ketika saya merasa bad mood, itu semuanya bercampur aduk, bahkan ditambah lagi dengan pemikiran-pemikiran negatif terhadap pandangan-pandangan orang lain, baik itu orang tua, adik, atau mungkin teman-teman dan orang lain di keluarga besar, itu semua bercampur aduk, sehingga di situ saya mulai merasa lelah, capek untuk melanjutkan kehidupan saya gitu. Di situ saya udah mulai memikirkan bagaimana cara untuk bisa mengakhiri hidup saya, sehingga tetapi di saat itu juga gitu ya, Tuhan menjamah hati saya melalui Roh Kudus. Di situ saya diingatkan bahwa masih ada Tuhan di samping saya, sehingga saya tidak perlu memikirkan bagaimana dunia itu memandang saya, tetapi bagaimana Tuhan memandang saya sebagai sosok pribadi yang berharga gitu. Sehingga di malam itu juga, di masa saya jatuh, di situ saya kemudian bangkit lagi sehingga saya mulai merasa berharga dan saya mulai menyukai untuk datang beribadah, dan kerinduan saya di situ semakin besar terhadap Tuhan gitu. Tetapi meskipun kenaikan saya di sini, saya tetap mengalami masa naik turun iman saya gitu, sehingga ada kalanya ketika saya itu merasa bosan, merasa jenuh untuk bisa mendengarkan khotbah ketika ibadah, tapi di sini saya mulai selalu mengusahakan itu untuk tidak bosan dengan cara mencatat firman yang saya dengar gitu, sehingga itu merupakan satu faktor internal yang dapat saya atasi gitu ya. Kemudian di sini juga ada beberapa dokumentasi ya yang sebagai bukti perjalanan iman saya dari kecil hingga sekarang. Di sini dapat dilihat bahwa ya saya lahir di keluarga Kristen, ayah saya pendeta, ibu saya seorang WL, seorang pelayan di gereja, kemudian saya tumbuh di gereja yang di satu gereja yang sama hingga saat ini, hingga akhirnya saya tuh bisa melakukan pelayanan saya ketika setelah saya dibaptis, ketika saya menyatakan iman saya kepada Tuhan untuk bisa menjadi pelayannya. Kemudian selanjutnya di sini ada planning atau rencana saya untuk bisa mempertahankan iman saya. Itu saya ingin melayani Tuhan itu dengan sungguh-sungguh sebagai persembahan saya gitu. Seperti tadi yang saya udah tunjukin, saya ada sebagai guru sekolah minggu, sebagai singer, sebagai seorang usher. Di situ saya ingin berencana untuk meningkatkannya lagi. Kalau tadi saya sebagai seorang guru sekolah minggu itu masih hanya magang, saya ingin meningkatkannya lagi sebagai seorang guru sekolah minggu yang dapat mengajar anak-anak. Dan sebagai seorang singer, saya ingin bisa ini rencana ya, saya ingin bisa semakin meningkatkan gitu lagi untuk bisa menjadi seorang WL. Kemudian sebagai usher, saya ingin meningkatkan diri saya lagi untuk bisa memikirkan banyak ide untuk bisa menyambut jemaat-jemaat yang datang ke gereja gitu, sehingga saya bisa menjadi contoh usher yang baik. Dan di sini komitmennya itu saya ingin benar-benar mengusahakan seluruh waktu saya itu untuk bisa melayani Tuhan. Dan di sini saya mau memulai itu dengan memperbaiki hubungan saya terlebih dahulu dengan Tuhan, karena saya menyadari bahwa akhir-akhir ini memang hubungan saya dengan Tuhan itu renggang atau kurang baik, sehingga terkadang mempengaruhi pelayanan saya terhadap Tuhan juga gitu. Sehingga di sini saya mau memperbaiki hubungan, dan juga saya mau mengambil banyak waktu bermain saya itu untuk melayani Tuhan, sehingga ya saya ingin menyerahkan kehidupan saya itu untuk benar-benar bisa menjadi pelayan Tuhan. Dan selanjutnya, sebelum kita mengakhiri presentasi atau cerita perjalanan iman saya ini, saya mau sama-sama berdoa bersama dengan teman-teman dan Ibu Novel. Saya ingin berdoa untuk diri saya sendiri atas perjalanan iman yang telah saya lalui. Semuanya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu, atas kesempatan yang telah Engkau berikan di dalam hidupku. Bagaimana Tuhan mau memproses hidup seorang Filia dari masa kejatuhannya, masa titik terendahnya. Tuhan mau memproses seorang Filia hingga sampai pada hari ini. Aku benar-benar bersyukur Tuhan, Engkau mau mendekatkan diri-Mu kepada seorang Filia yang tidak layak ini ya Tuhan, yang memiliki hati yang kotor, memiliki hati yang rendah ya Tuhan.
tapi Tuhan mau untuk mendekatkan diri sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada seorang Filia ya Tuhan. Tuhan, aku bersyukur ya Tuhan, dan juga aku minta tolong kiranya Tuhan yang selalu menyertai aku dalam pelayananku kepada Engkau, biar kiranya Tuhan juga yang melayakkan aku ya Tuhan, biar Tuhan yang sucikan pikiran dan juga hati untuk aku bisa benar-benar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang selalu uh, ada, yang selalu berkuasa di dalam setiap pelayanan yang seorang Filia lakukan ya Tuhan. Tuhan, ini saja ya Tuhan, biar kiranya aku mau menyerahkan seluruh pelayanan yang telah aku lakukan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, biar kiranya selalu menyenangkan hati-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman semua dari novel, kita telah sampai di akhir tujuan cerita perjalanan iman seorang. Terima kasih telah mendengarkan perjalanan iman saya. Semoga memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.